Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu 'anhu, dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul 'azim. Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahru 'amikun wa khudhiz zada kamilan fa innas sabara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'udun wa akhlisil 'amala fa innan naqada basir. Al-hadits al-kamal. Hadirin jamaah Jumat di Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Untuk pertama kali sebagai seorang khatib, kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang sederhana adalah seluruh kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, yang telah diamanatkan kepada kita, kita berusaha totalitas maksimal dan berusaha dengan senang hati. Dan selalu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi tugas oleh Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendekatan takwa, fa insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengertian takwa adalah seluruh yang diharamkan oleh Allah, seluruh yang dibenci oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin dengan rasa rela dan rasa senang untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita ingin juga berjumpa dengan Allah dan kita nantinya akan mendapatkan titel taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah nasihat yang selalu kita nantikan, di mana nasihat itu adalah berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat itu awalnya dikhususkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Di antara nasihat itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abi Dzar, jaddidis safinah. Wahai Abi Dzar, perbaikilah perahumu. Fa innal bahra 'amikun, karena sesungguhnya nanti kita akan menempuh perjalanan, karena di dalam surga, karena di dalam lautan itu adalah sangat dalam. Apa makna nasihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Abi Dzar,
Perbaikilah perahumu karena laut itu sangat dalam. Yang dimaksud adalah perbaikilah imanmu. Selalu, setiap detiknya kita selalu memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering kita mengucapkan setiap kali kita melakukan sholat, kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat yang selalu kita dengarkan. Setiap kita melakukan apapun kebaikan, sering kita melakukan mengucapkan syahadat. Ini adalah salah satu di antaranya untuk memperbaiki syahadat kita, memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW mewanti-wanti setiap iman seseorang itu setiap detiknya pasti akan bertambah dan akan berkurang. Oleh karena itu nazar baginda Rasulullah Muhammad SAW, jadidis safinah, perbaikilah perahumu. Yang dimaksud adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini merasa beriman, tapi sebenarnya belum ada keimanan di dalam diri kita. Karena kita hanya beriman hanya di dalam ucapan kita, belum di dalam hati kita, belum di dalam seluruh jawara kita, anggota tubuh kita ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Sering kali kita melakukan sholat, berjamaah, berpuasa, bersedekah, tapi kita tetap melakukan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita melakukan korupsi, kita melakukan kejahatan, kita melakukan dolim antar sesama. Ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW mewanti-wanti kita supaya jadidis safinata, perbaikilah perahumu, artinya perbaikilah keimananmu supaya kita nanti pada saat di dalam lautan yang sangat dalam kita tidak kerepotan lagi. Kemudian nasihat yang kedua adalah khudz zad kamilah, ambillah perbekalan karena fa innas safara itu, karena sesungguhnya nanti kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kita ilustrasikan bahwa Nabi Muhammad alaihissalam termasuk bapak kita semua, seluruh bapak manusia yang ada di jagat ini sudah meninggal berapa ratus tahun. Sampai saat ini perjalanan itu sangat panjang sekali. Oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa khudz zada kamilan, ambillah perbekalan sebanyak-banyaknya, ambillah perbekalan, dan perbekalan yang paling baik adalah diterangkan di dalam sebuah firman Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah karena sesungguhnya dan perbekalan yang paling baik adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mempunyai bekal takwa ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai berakal, orang-orang yang mempunyai akal. Oleh karena itu mari kita mengambil suatu pelajaran dari nasihat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sudah melakukan sholat berjamaah, mungkin puasa, dan sebentar lagi besok itu puasa Rajab, kita lakukan. Mungkin minimal kita puasa Rajab 3 hari, karena itu pahalanya sangat luar biasa. Dan sering yang kita lupakan setelah sholat Jumat, di dalam kitab Safinatun Najah, di situ ada sarah Safinatun Najah, yaitu di dalam sebuah kitab sarahnya Safinatun Najah, yaitu dijelaskan bahwa ketika kita selesai melakukan sholat Jumat, para ulama menulis di dalam kitab itu Kasyifatus Sajah, syarah Safinatun Najah, disebutkan bahwa setelah kita selesai sholat Jumat, mari jangan bergerak kaki kita, tetap dalam kondisi tahiyat, dan kita baca suratul Fatihah 7 kali, kita baca suratul Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dan kita baca yaitu yang sering kita dengarkan ila nasdul firdausi ala. Dan ketika kita membaca ini istiqomah, fa insyaallah kita akan dijaga sampai Jumat yang akan datang, dijaga oleh Allah, tidak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini sering kita lupakan? Sehingga nasihat baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa khudz zada kamilan,
ambillah perbekalan itu, perbaikilah perbekalan itu yang cukup, yang telah dicontohkan oleh para ulama, dan para ulama sanad sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Andaikan kita mengambil perbekalan di antaranya aurat yang telah dicontohkan para ulama-ulama dan kiai-kiai kita dan guru-guru kita, insya Allah kita mendapatkan perbekalan yang sangat baik nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat yang ketiga adalah wa khafifil himla fa innal amwabatu ka'udun, dan ringankanlah beban kamu karena sesungguhnya di tebing perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berliku-liku. Wa ahlisil amal. Kenapa kita harus meringankan beban kita? Supaya kita nantinya pada saat dipanggil oleh Allah tidak punya beban dosa, tidak punya hutang, dan tidak punya tanggungan-tanggungan yang lain, sehingga kita nanti akan diterima oleh Allah sebagai hamba yang mutakin, sebagai hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat berikutnya adalah wa akhlisil amala fa inna qad basirun. Beramallah yang ikhlas, beramallah karena Allah. Salat bukan karena ingin mendapatkan uang, membaca Fatihah bukan ingin mendapatkan rezeki, salat bukan ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tetapi salat duha, membaca Fatihah hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dengan amal yang ikhlas nantinya Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui bagaimana kita melakukan ibadah ini, bukan hanya karena untuk Allah tapi karena yang lain. Dan Allah menghendaki wa ahlisil amala, amal yang ikhlas adalah amal yang nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat kami. Semoga besok di bulan Rajab kita memperbarui iktikad kita semua dan kita lakukan, yaitu puasa minimal Rajab 3 hari berturut-turut. Dan syukur kalau misalnya sampai akhir Rajab kita berpuasa sunnah, dan itu sebagai latihan kita untuk menjelang bulan Ramadan. Dan kita berbagi amalan-amalan yang sering kita baca wirid, yang sering kita baca Al-Quran, kita buka lagi, kita perbarui lagi. Itulah di antaranya perbekalan nantinya yang akan kita bawa supaya kita tidak terkecoh, supaya kita tidak terlantar, dan supaya kita tetap mendapatkan perbekalan ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman akan dibalas oleh Allah. Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah, dan mereka itu adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik manusia. Dan Allah akan membalas orang-orang yang beriman, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan orang-orang yang beriman adalah akan mendapatkan yaitu ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa mereka itu? Orang-orang yaitu orang-orang yang mendapatkan, yang takut di dunia, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitab
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي sedaya jamaah dengan أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر عمرنا في طاعة الله وصحح لساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم